Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala bini'matillahi la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad la nabiyya ba'da. Pemirsa, sahabat UB TV yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur alhamdulillah kesempatan yang luar biasa ini kita bisa bersua. Mari kita merenungkan sesuatu di mana sesuatu ini akan menjadi sebuah perjalanan hidup kita. Konsep di Al-Quran itu adalah min qablikum, sebelum kamu. Artinya mari kita melihat ke belakang untuk maju ke depan. Melihat dari pengalaman untuk bisa memperbaiki kehidupan. Sahabat UB TV yang dirahmati oleh Allah. Tema kita adalah al-ghurabah. Ma bimakna al-ghurabah? Apa al-ghurabah itu? Yang dimaknakan orang aneh, orang nyeleneh, atau istilah kerennya manusia model. Nah, kayak apa dari kehidupan ke kehidupan, dari era ke era, dari zaman ke zaman itu tentu ada al-ghurabah. Pemirsa sekalian, mari kita hayati bersama sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau bersabda, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a afutu lil ghuraba. Agama Islam itu bermula asing dan akan menjadi asing kembali. Sebagaimana permulaannya, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing itu, atau al-ghuraba. Pemirsa sekalian, sahabat UB TV, bahwasanya yang dimaknakan dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah di mana waktu itu jahiliyah, di mana saat era kebodohan itu dalam suasana jazirah yang luar biasa, hampir semua masyarakat jemaah pemirsa sekalian dalam keadaan kebodohan jahiliyah. Ada satu orang namanya Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aneh hidupnya, nyeleneh hidupnya. Dia memiliki nilai-nilai ilahiyah. Dia memiliki nilai-nilai manusia, kemanusiaan yang beradab. Dan nilai-nilai norma yang luar biasa. Tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka dalam keadaan menyembah berhala, namun Rasul Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki tauhid la ilaha illallah. Nah, maka era kebodohan, era yang namanya kejahilian sekarang telah berputar pada era-era yang dimana era modern di masa-masa ini sampai pada gerbang yang disebut dengan jahiliyah modern. Para pemirsa sahabat UB TV rahimakumullah, nampak dikatakan dalam hadis ini akan menjadi asing kembali. Artinya era zaman yang akan kita lintasi ini, bahkan saat ini sudah masuk dalam kejahilian modern, di mana nampak para pemirsa sekalian,
Apa tanda-tandanya? Ketika fatwa-fatwa ilmiah itu mengalahkan fatwa diniyah, Al-Quran dan hadis dikalahkan dengan logika manusia. Ini fakta jahiliyah modern. Bahkan seorang ilmuwan dalam bukunya Franklin Moore, Dunia Tanpa Otak. Artinya apa? Artinya dunia ini tergantung dengan teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin ketergantungan, dan semakin manusia semakin bodoh. Nah, kebodohan ini bukan artinya mereka tidak paham tentang ilmu, tapi mentuhankan yang namanya teknologi dan macam-macamnya. Pemirsa, sahabat UTV sekalian, banyak hal kalau kita ungkap bersama hal-hal yang di era-era ini. Tentu kita tidak ingin ada dalam suasana banyak orang di mana kebodohan itu tidak paham tentang nilai-nilai syariat, tidak mengerti akan hukum-hukum Allah, tuntunan menjadi tontonan. Maka pemirsa sahabat UBI TV, kami ajak untuk memahami sesungguhnya al-ghuraba itu adalah orang-orang yang aneh dan nyeleneh di era modern ini. Ketika yang namanya hamba Allah yang masih tetap dalam prinsip akidah keislamannya, maka dialah al-ghuraba. Tentu setelah ini kita akan ungkap, kita buka apa tanda-tandanya, apa ciri-cirinya orang al-ghuraba itu. Maka mari setelah ini akan kita tuntaskan hadis-hadis Rasulullah, tanda-tanda, ciri-ciri orang yang al-ghuraba itu. Pemirsa sahabat UBI TV sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hayati bersama-sama apa tanda-tandanya, ciri-cirinya al-ghurabah di era modern ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa tanda-tanda siapa al-ghurabah itu?" Kemudian Rasulullah menjawabnya, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka menimbulkan perbaikan ketika manusia sudah banyak membuat kerusakan. Pemirsa sekalian, kita sadari kerusakan ini dalam kerusakan mental, kerusakan moral, krisis iman, itu kita sadari dan kita akui. Anak-anak muda sekarang, khususnya milenial, sangat sulit untuk memahami agama Allah karena mungkin saja terjebak dengan dunia teknologinya. Ketika banyak orang membuat kerusakan, tidak paham tentang agama, kemudian ada salah satu yang membuat kebaikan,
Di antara anak milenial itu berkumpul di kafe, kemudian ada satu orang yang mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian satu orang itu keluar dari populasi kumpulan itu dan segera ke masjid. Itu milenial yang al-ghuraba dan jarang kita temui. Pemirsa sekalian, maka semakin hari ini semakin jauh dari syariat. Namun ada 1-2 orang yang berbeda dari yang lain, yang memegang prinsip-prinsip ilahiyah. Itulah al-ghuraba. Pemirsa sahabat UTP-TV yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Rasul katakan hum anasa salihuna qalilan fi anasa su'an katsiran. Mereka adalah manusia-manusia yang soleh yang jumlahnya sedikit di tengah-tengah manusia yang busuk jumlahnya amat banyak. Artinya semakin hari ini semakin tidak karuhan, tidak mengerti agama. Ia terjebak dengan ritual ibadah saja. Banyak orang yang faham agama, tetapi ia hanya terjebak dengan ilmu saja. Islam muluh, ilmuwan Islam yang banyak nanti. Tanpa mengamalkan nilai-nilai agama itu. Para pemirsa sekalian, sekiranya manusia-manusia yang banyak itu melakukan nilai-nilai agamanya, luar biasa, aman damai. Sebuah contoh, jutaan umat Islam pergi haji, pulang membawa haji mabrur. Kemudian berapa persen yang memiliki mabrur? Al-mabrur, asal albir baik, zamannya al-mabrurun, orang yang termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan karena ia sadar al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah, tidak ada balasan untuk haji mabrur kecuali surga Allah. Maka ketika sekian juta orang itu ada 1-2 yang terus memproduksi kebaikan, mempertahankan nilai-nilai kesuciannya di depan Ka'bah dengan menggunakan kopiah putih, maka dialah yang mabrur. Dari sekian juta banyak orang itu banyak terjebak dengan ritual ibadah. Begitulah nanti ketika Ramadan pun sekian banyak orang taraweh, tadarus, berpuasa. Kemudian apa yang hasilnya? Lihatlah 1 Syawal nanti. Maka yang al-ghuraba itu adalah 1-2 orang sekian persen. Logika lagi para pemirsa sekalian, sekolahan TK Islam sampai perguruan Islam, pesantren luar biasa banyaknya. Sekian banyak anak-anak santri, sekian banyak yang di dalam pendidikan Islam itu. Berapa persen yang menghasilkan orang yang alim, yang taat? Ketika ada itu maka al-ghurabah. Zaman kompeni Belanda dahulu, ada Pak Haji dalam kampung. Belanda itu tidak berani masuk kampung itu. Karena dianggap orang suci, pengaruhnya luar biasa. Dipantuti. Dan ia benar-benar berpengaruh di lingkungannya. Itulah al-ghurabah yang selalu membuat konten kebaikan-kebaikan. Para pemirsa sahabat UTP yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Rasul katakan tahirun fi nafsihi wa mudahirun li ghairi. Dialah orang yang mensucikan dalam dirinya dan dia berusaha mensucikan orang lain. Artinya seorang itu berusaha untuk memperbaiki dirinya. Pun dia berusaha menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha merangkul dari anak istrinya, saudaranya, kawan-kawannya untuk bisa ada dalam populasinya. Dialah
agen-agen kebaikan, agen-agen yang selalu memproduksi konten kebaikan, baik lewat mimbar, baik lewat masyarakat langsung, baik ada dalam medsos dan sebagainya. Itu semuanya adalah berupaya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ialah hamba Allah yang al-ghurabah, yang dirindukan oleh Allah dan Rasulnya, yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sahabat UBI TV yang dirahmati oleh Allah, maka sesungguhnya hamba Allah yang al-ghurabah itu luar biasa. Dan di kanan kiri kita ini belum tentu ada, bahkan ada kita tidak tahu. Rasul sampaikan dengan sebuah macam teriakan, atau dia mengatakan tuba lil ghurabaan, sampai Rasul katakan berbahagia benar orang-orang yang aneh ini. Aneh dalam makna kebaikan, nyeleneh dalam makna berbeda, karena banyak orang melakukan maksiat, tapi ada satu orang yang anti dari maksiat. Sekarang ini orang yang memegang prinsip nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agamanya itu sungguh sulit. Mencari orang jujur sulit, mencari orang yang amanah sangat sulit. Dan maka itu para pemirsa sahabat UBI TV, mari kita hayati kembali. Kemudian hadis Rasulullah dilanjutkan dengan alladzina yaziduna idza naqasan nas. Mereka mengisi apa yang hilang, mereka melengkapi apa yang ganjil, dan mereka memenuhi apa yang kosong. Karakter seorang al-ghurabah itu luar biasa. Apabila ia menjumpai hal yang tidak benar, ia berusaha membenarkan. Sesuatu yang ganjil, yang gak benar, ia akan luruskan. Dan ia berusaha mengajak-ajak saudaranya. Maka itulah al-ghurabah itu adalah mereka yang menambah sesuatu yang tidak ada dimiliki kebanyakan manusia yang lain, di mana sahabat milenial, kaum muda milenial sudah hiruk pikuk dengan segala macam-macamnya. Kemudian ia lupa akan kewajibannya. Masih ada anak milenial yang mau mengingatkan akan kebenaran. Para pemirsa sahabat UBI TV sekalian, kemudian Rasul katakan yang terakhir dari tanda-tanda ciri-cirinya orang al-ghurabah yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yuhyuna sunnati ba'da ma amatahan nas. Mereka menghidupkan kembali sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Setelah sunnah itu banyak dimatikan oleh manusia. Subhanallah, sudah tidak mengerti hal-hal syariat, apa yang dianjurkan, mulai dari tidur hingga bangun sampai tidur lagi, semuanya ada sunnah-sunnah. Jangan mengaku ahli sunnah loh ya, kalau kita ini tidak menggunakan pola hidup Rasulullah. Pola yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, mau tidur ada doa,
bangun tidur berdoa, masuk kamar mandi berdoa, mau makan berdoa, mau apa saja dengan selalu basmalah. Para pemirsa, sahabat UB TV sekalian, maka sungguh ketika sunnah-sunnah itu dihidupkan dalam keluarganya, dalam lingkungan kerjanya, atau dimanapun ia berada, itulah al-ghuraba. Apakah Anda termasuk al-ghuraba? Maka sungguh berupayalah menjadi hamba yang al-ghuraba, karena dirindukan surganya. Cobalah tanya para pemirsa sekalian, Anda nanti berakhir di surga atau di neraka? Pasti semua mengatakan surga. Tapi kenapa amalia hidupnya kok menjadi amalia ahli neraka? Maka ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah itu, maka dialah yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dari ceramah ini, ada sebuah hadis yang panjang yang kami bacakan dari terjemahannya, yang akan menggambarkan dari kesimpulan apa yang kami sampaikan. Dari Abu Daud At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan laranglah orang berbuat jahat, sampai engkau nanti mengalami suatu zaman ketika kebatilan diperturutkan banyak orang, ketika hawa nafsu diikuti banyak orang, dan ketika dunia ini dilebihkan atas akhirat, dan setiap orang merasa kagum dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Maka peliharalah keistimewaan dirimu itu. Jauhi apa yang terbiasa dilakukan oleh orang-orang yang awam yang banyak itu. Sebab di belakang kamu itu akan ada zaman-zaman yang memerlukan kesabaran bagimu. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal pada zaman itu akan mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang alim, yang taat, yang soleh. 50 orang alim yang beribadah saat itu. Maka luar biasa orang ini, pahalanya berlipat ganda seperti 50 orang yang alim yang saat beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita dengan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membawa Islam sampai kematian kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah perjalanan hidup kita, dan semoga Allah mengakhirkan hayat kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kekuatan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.